Halo guys, sekarang saya dan teman-teman lagi berada di objek wisata hutan mangrove Mage Panda. Nah, kalau begitu, kami akan mereview objek wisata ini. Wisata alam hutan mangrove, begitulah nama tempat ini. Hutan mangrove yang berada di Desa Reroja ini tidak muncul tiba-tiba ya guys, tapi berkat tangan dingin dan kerja keras yang tak kenal lelah dari sosok Victor Emmanuel Rayon atau yang sering disapa dengan Baba Akong. Perjalanan menuju hutan mangrove ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dengan jarak kurang lebih 24 km dari pusat kota Maumere. Sebelum memasuki kawasan hutan mangrove, biasanya pengunjung akan dikenakan retribusi sebesar 5.000 per kepala. Saat memasuki kawasan hutan mangrove, kita akan disuguhkan pemandangan 14 jenis mangrove yang berjejer seluas 40 hektar. Sayangnya, kawasan hutan mangrove ini masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Pada tahun 2012, Baba Akong merancang jembatan bambu yang membelah hutan mangrove. Sejak saat itu, mulai ada yang berwisata ke sana. Namun, nasib sial datang saat wabah COVID-19 melanda. Kunjungan tamu nihil. Tidak ada pendapatan selama 3 bulan. Beruntungnya, Anselina mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah. Baba Akong meninggal pada 6 Maret 2019 silam. Meskipun sudah tidak ada, semangat dan perjuangannya dilanjutkan oleh istrinya, yaitu Anselina bersama anak-anaknya. Mereka bertekad untuk merawat dan menjaga hutan mangrove sebagai warisan yang tiada duanya. Nah guys, pria yang kerap disapa Baba Akong merupakan seorang kakek tua keturunan Tionghoa yang bernama asli Victor Emmanuel Rayon. Dia mengisahkan motivasi menanam mangrove atau bakau sejak tahun 1993 setelah bencana tsunami yang memporak-porandakan Kabupaten Sika pada tahun 1992. Ketika ia dan istrinya mulai mencari bibit mangrove, kemudian disemaikan dan ditanam di sepanjang pantai, warga setempat sempat mencibir, bahkan menganggap pasangan tersebut gila. Namun karena kecintaannya terhadap lingkungan, maka tak sedikit pun ia patah arang menanam mangrove. Waktu pun berlalu seiring tumbuhnya mangrove yang ditanam Baba Akong. Pada akhirnya, tepian pantai yang dulunya gersang dan panas menjadi hijau dan sejuk oleh rimbunnya pepohonan mangrove. Keuletan dan kesungguhan Baba Akong menanam dan merawat mangrove berembus sampai ke telinga Menteri Lingkungan Hidup. Pada tahun 2008 dan 2009, Baba Akong mendapat piagam penghargaan sebagai perintis lingkungan. Ketika itu, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menganugerahi Baba Akong Kalpataru sebagai perintis lingkungan. Walau usia menjelang senja, semangat Baba Akong tak pernah surut. Ia terus menangkar benih untuk dibagikan kepada warga yang ingin menanam mangrove. Bahkan anakan mangrove Baba Akong sering dibeli untuk dibawa ke kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur. Selain menyajikan indahnya hutan mangrove dengan beragam jenisnya, pada kawasan hutan mangrove Reroja juga menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung ekowisata di wilayah ini, antara lain jembatan bambu sepanjang 350 meter dan lebar 1,5 meter yang diapit oleh lebatnya hutan mangrove, serta 2 pondok yang terletak di tengah-tengah hutan mangrove sebagai tempat melepas lelah saat menyusuri jembatan bambu. Menara bambu dapat digunakan untuk melihat pemandangan hutan mangrove dari ketinggian, sekaligus sebagai menara pengawas ketika terjadi kebakaran atau aktivitas ilegal lozin mangrove. Selain menyajikan kesejukan hutan mangrove,
pada kawasan ini juga menghadirkan pemandangan pantai yang sangat indah sehingga sangat mendukung sebagai tempat wisata. Nah, setelah kita berbicara mengenai sejarah hutan mangrove yang berada di Kabupaten Sika, alangkah lebih indahnya kita juga harus bisa mengunjungi hutan mangrove itu, yang sekarang menjadi salah satu tempat objek wisata di Kabupaten Sika. Kelebihan dari hutan mangrove dapat didefinisikan dari manfaat hutan mangrove itu sendiri. Hutan mangrove kerap dikaitkan dengan mencegah abrasi dan pengikisan tanah di pesisir pantai. Pusat Informasi Mangrove Baba Akong baru didirikan 3 tahun yang lalu, tentunya masih banyak kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain fasilitas perpustakaan mini yang perlu penambahan buku-buku bacaan dan memperpanjang trek atau jembatan menjadi 500 meter agar luas hutan bakau semuanya dapat diakses. Dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung keberadaan hutan mangrove Baba Akong, baik dari masyarakat, swasta, dan tentunya pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah harus berperan aktif mendukung keberadaan hutan mangrove Baba Akong karena merupakan aset yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai wisata alternatif di Kabupaten Sika.